Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah manfaat mempelajari hukum administrasi negara. Adapun manfaat itu adalah hakikat, peran, dan tujuan. Yang pertama sekali, hakikat, peran, dan tujuan peran dan tujuan hukum administrasi negara. Hakikat daripada hukum administrasi negara ini berbagai dan subsistem hukum administrasi negara dapat disebutkan hukum pemerintahan, di mana peran itu adalah membatasi, kedua juga membangun hubungan hukum warga negara dengan administrasi negara penguasa. Adapun tujuan pada mempelajari hukum administrasi negara itu menjamin adanya administrasi negara itu yang bonafit dengan keputusan daripada penetapan negara dapat dilawan masyarakat akan masyarakat bila keliru atau salah. Memang tujuannya ini supaya kita tahu bahwa tujuan diberikan dari hukum administrasi negara itu yang pertama menjamin adanya administrasi negara yang bonafit dan administrasi yang kuat, karena dengan keputusan daripada penetapan administrasi negara dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Jadi jika salah itu masyarakat dapat memberikan reaksi dan melawan pemerintah. Jadi masyarakat itu berhak melawan pemerintah apabila kedepan pemerintah itu keputusan itu keliru atau salah, karena tidak semua keputusan itu bisa benar. Tidak semua keputusan pemerintah itu bisa dikatakan oleh orang bahwa keputusan itu adalah tidak menyakiti masyarakat, karena ada warga negara atau masyarakat itu yang masyarakat dirugikan sehingga bisa melawan. Kemudian cakupan negara itu negara memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara atau warga masyarakat. Yang kedua, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku daripada para pejabat. Kita mengetahui bahwa bagaimana membuat perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat. Dengan hal ini masyarakat itu lebih bisa leluasa, bisa menggunakan haknya untuk mencari keadilan, sehingga masyarakat bisa membawa kepada penyelesaian ratusan negara. Kemudian mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku daripada pejabat ini bisa diatur, bisa diawasi oleh masyarakat. Yang ketiga, menetapkan norma-norma atau fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahan yang baik. Jadi menetapkan norma-norma atau norm fundamental bagi penguasa negara dan pemerintahan yang baik. Bagaimana pemerintahan yang baik itu sebenarnya kita nanti ke depan akan kita bahas tentang asas pemerintahan yang baik. Kemudian pembatasan kekuasaan administrasi negara oleh administrasi negara. Kemudian dengan adanya administrasi negara ini membatasi para penyelenggara negara atau administrasi negara, pejabat negara itu oleh administrasi negara, di mana oleh administrasi negara ini bisa membatasi kekuasaan pemerintah, kekuasaan pejabat negara. Di mana kita melihat bahwa ini ada skemanya administrasi negara sebagai penyelenggara kekuasaan dibatasi oleh administrasi negara, di mana sebagai pengawas berperan membatasi kekuasaan administrasi negara. Juga administrasi negara berperan menjaga kewenangan tugas daripada
fungsi daripada institusi negara. Kemudian HAN juga memberikan kepastian hukum terhadap institusi negara, memberikan kepastian hukum kepada institusi negara ini. Institusi negara ini bisa membatasi keputusan-keputusan daripada kepastian hukum, bisa membatasi, dan bagaimana kepastian hukum bisa memberikan kepastian hukum kepada institusi negara, para pejabat. Kemudian juga kita melihat bahwa juga HAN ini menjamin dan mengimbangi atau melindungi masyarakat dan juga administrasi negara yang merugikannya. Jadi HAN ini bisa menjamin dan melindungi warga masyarakat dari tindakan-tindakan administrasi negara yang merugikan masyarakat. Kemudian ini ada faktor internal dan eksternal, juga proses penyelenggaraan secara yuridis. Kemudian selanjutnya itu sistem pengawasan berhadap tugas dan fungsi administrasi negara. Kemudian juga ditentukannya oleh DPR di BPK, atau ini dilaksanakan oleh BPK dan DPR dan BDPR dan BPK sebagai tim khusus yang melaksanakan akuntabilitas atau akuntansi publik. Ini kira-kira yang merupakan kekuasaan administrasi negara oleh hukum administrasi negara. Kemudian hak administrasi negara menurut isi bagi kepada beberapa bagian. Pertama, administrasi negara itu berperan atau melaksanakan tugasnya administrasi negara. Kemudian juga administrasi negara ini secara in concreto, ini ada anggaran in concreto dan in artu, kedelapan negara. Kemudian juga mengatur hal-hal umum dan juga mengatur tentang hal-hal yang sifatnya umum dan sifatnya. Kemudian juga ini menetapkan hak dan kewajiban pada subjek hukum tentang yang terutama tentang yang telah diketahui identitasnya.